Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 10 dan ayat 12 yang berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Sesungguhnya Tuhan itu maha baik kepada kita semua umat manusia ciptaan dan miliknya. Tuhan menghendaki kita semua agar hidup yang kita jalani di dunia ini dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan, di mana kita bisa dan dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan selama hidup di dunia ini sampai nanti kelak masuk ke dalam kehidupan yang kekal abadi di kerajaan surga. Untuk itulah Tuhan sudah menganugerahkan atau memberikan jalan supaya semua umat manusia di dunia ini mau melaksanakan hidup melalui jalan yang ditawarkannya, yaitu jalan yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang hidupnya rendah hati, tidak sombong, yaitu yang merasa dirinya hanya debu di hadapan Tuhan, dan takut akan Tuhan, yang selalu berbakti kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan, dan yang selalu rindu mengikuti petunjuk dan peringatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta mau berjalan di jalan yang sudah disediakan Tuhan itu, maka hidupnya serta anak cucunya akan mewarisi bumi, meskipun masih di dunia akan terasa seperti hidup di surga, penuh dengan kasih dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan satu-satunya jalan tersebut yang merupakan kasih setia dan kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Dialah yang telah datang dari surga ke dunia untuk menjadi korban penebusan umat manusia dari belenggu dosa, dari kuasa kematian kekal, sekali untuk selama-lamanya, sehingga semua orang yang mau beriman, yang mau percaya kepadanya akan menerima keselamatan pada kehidupan kekal yang abadi yang telah disediakannya di surga. Janji yang menuruti kebenaran firman Tuhan ini begitu indahnya. Bagi setiap pribadi atau keluarga hendaklah kita sadari betul bahwa kita yang sudah diselamatkan, yang berdasarkan kasih Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar itu, tentu saja tetap harus mau berpegang teguh pada janji keselamatan yang kekal yang Tuhan nyatakan ini, agar tidak dapat tertipu lagi oleh janji-janji roh duniawi yang katanya mampu memberikan kebahagiaan, kekuasaan, kekayaan, kesejahteraan yang melimpah, padahal itu semua adalah tipu daya iblis yang akan membawa kita kepada kebinasaan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang maut atau kematian kekal itu. Marilah kita sebagai orang yang mengaku beriman, percaya secara pribadi maupun keluarga hanya kepada Kristus, supaya hidup kita sehari-hari mau tetap taat, setia, memohon pertolongan dan bersedia untuk dibimbing Roh Kudus, agar kita memperlakukan hidup yang selalu mau bersikap rendah hati dan takut akan Tuhan. Hendaknya hidup kita juga tetap berjalan di jalan Tuhan
yang dipenuhi dengan kasih, ketaatan, kesetiaan, dan kebenaran firman-Nya, dengan tujuan nama Tuhan Yesus selalu kita puji dan muliakan terus-menerus. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kami sungguh-sungguh yakin, percaya, dan beriman hanya kepada-Mu ketika kami juga menyerahkan seluruh aspek diri kami ini untuk dibimbing, diarahkan sepenuhnya oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri melalui jalan lain lagi, tetapi tetap pada jalan-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, kami juga hendak serahkan segala pergumulan hidup yang sedang kami hadapi sekarang, menyangkut juga hati kami yang sering kali mengalami kesedihan, duka cita yang berkepanjangan akibat kami dipisahkan oleh orang yang kami kasih dan sayangi siapapun mereka, supaya kami jangan sampai berlebihan di dalam menghadapi itu. Tolong kami Bapa, supaya benar-benar boleh menjadi pelaku firman-Mu itu, karena kami sadar bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk bertindak, berbuat sebagaimana yang menurut kebenaran firman-Mu itu saja. Kami yakin Tuhan mau dengar seruan doa kami, termasuk segala sakit penyakit yang masih ada menyelinap di antara diri kami ini. Tuhan, pulihkan, sembuhkan kami, karena kami percaya hanya dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dipulihkan dan disembuhkan sepenuhnya. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.